Dracula, kisah benar yang coba disembunyikan. Apa yang Anda tahu tentang Dracula? Mungkin Anda akan berkata ia adalah legenda vampire Pontianak yang kehausan darah, sosok mayat hidup yang takut bawang putih dan salib, menghisap darah mangsanya di leher dengan gigi taring seperti yang digambarkan dalam film-film karya barat. Betul kan? Di saat generasi kita hari ini disogokkan dengan pelbagai karya-karya watak si penghisap darah ini, percayakah Anda jika watak Dracula itu sebenarnya wujud? Dia sebenarnya adalah manusia biasa yang hidup sesama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih pada kurun ke-15. Ketika itu berlaku peperangan antara Empire Islam dan Empire Kristian dalam merebut wilayah untuk meluaskan kekuasaan masing-masing. Kemuncak peperangan itu apabila runtuhnya Konstantinopel ke dalam penguasaan Turki Uthmaniyah. Dracula atau nama sebenarnya Vlad ketiga berasal dari sebuah kawasan bernama Wallachia di Rom. Dia adalah keturunan keluarga diraja kawasan itu yang ditugaskan oleh pihak gereja untuk menghapuskan penguasaan Islam ke atas wilayah tersebut. Secara ringkas, Vlad ketiga merupakan salah seorang panglima tentara salib. Disebutkan bahwa dia banyak melakukan pembunuhan terhadap umat Islam. Lelaki yang digelar Dracula ini telah membunuh 300.000 umat Islam. Korbannya dibunuh dengan berbagai cara yang kejam, antaranya dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan disulap. Paling kejam bila Vlad ketiga melakukan teknik seksaan psikologi dengan melakukan hukuman impalement, di mana sebatang tombak tajam akan ditusuk melalui dubur menembusi perut, kerongkong hingga keluar semula pada bahagian mulut atau kepala. Bukan hanya orang dewasa, bayi kecil turut menjadi mangsa. Beliau digelar Dracula yang bermaksud Son of Dracula, Dragon, karena perbuatannya dan para tentaranya yang suka meminum darah manusia yang diseksa mereka. Apabila wakil kerajaan Turki datang untuk mengutip cukai di wilayah yang telah dikuasai Islam ketika itu, Vlad ketiga membunuh utusan tersebut sewenang-wenangnya. Karena kekejaman itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mengisytiharkan perang untuk memburunya. Vlad ketiga bersama tentaranya pernah pergi ke sebuah kawasan di Bulgaria yang berada dalam penguasaan kerajaan Uthmaniyah. Mereka menyamar untuk masuk ke kawasan itu lalu membunuh lebih kurang 23.000 orang penduduknya. Pernah sewaktu dalam perjalanan mencari Vlad ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya lalu di sebuah kawasan hutan yang telah dibakar. Di situ, mereka menemui hampir 20.000 manusia yang dipacak dengan kayu di atas tanah, human impalement. Hanya serangan besar-besaran ke atas Vlad ketiga pada tahun 1476 berjaya menamatkan riwayat lelaki kejam itu. Vlad ketiga akhirnya tewas di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan kepalanya dipenggal di tepi kawasan bernama Danua Snagov. Manipulasi sejarah. Sebuah buku berjudul Dracula Pembantai Umat Islam dalam Perang Salib karya Hypatia Chernyakhna menyatakan kekejaman dilakukan Vlad ketiga coba dimanipulasi oleh Barat sejak zaman dahulu agar tidak tercoreng di wajah mereka. Sekejam manapun dia, Barat harus melindungi namanya karena dia salah seorang pahlawan yang sangat kejam dalam perang salib mereka. Maka, untuk menyembunyikan sejarah sebenar hero kejam itu, diciptakan sebuah watak fiction bagi mengali tumpuan dunia daripada fakta sebenar. Menurut penulisan Hypatia, penggunaan simbol salib dalam karya watak penghisap darah itu juga bersifat manipulasi. Simbol salib merupakan salah satu cara Barat menghapuskan sejarah pahlawan tentara Islam dalam perang salib, sebaliknya mengangkat kehebatan mereka. Bahkan diciptakan sinopsis kononnya Baratlah yang mampu mengalahkan Dracula, sekaligus menutup sejarah kehebatan peranan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sebenarnya mengakhiri riwayat manusia kejam itu. Jadi, tahulah Anda kini siapa Dracula yang sebenarnya. Ia tidak perlu ditembak dengan peluru perak atau anak panah yang sudah dijampi, maupun menggunakan batang salib. Dracula hanyalah manusia biasa yang pernah diburu suatu ketika dahulu karena melanggar perjanjian dan telah menyiksa ribuan umat Islam. Propaganda jahat Barat. Sejak dahulu kita sudah biasa dihidangkan dengan karya-karya Barat yang bersifat propaganda dan memanipulasi sesuatu fakta. Begitu memualkan apabila tokoh pahlawan Islam agung seperti Muhammad Al-Fatih yang turut digelar Mehmet the Conqueror digambarkan berlawanan sama sekali dalam film Dracula Untold. Seorang tokoh yang sudah disebut Rasulullah SAW sebelum kelahirannya, tetapi disifatkan sebagai manusia kejam dalam karya itu, malah ditamatkan riwayatnya oleh Dracula. Sampai begitu sekali Barat memutar pelit fakta karena tidak mahu melihat sejarah kekalahan mereka di tangan pemimpin Islam itu.